والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ususul aqidati al-islamiyyati, pondasi-pondasi atau asas-asas dari akidah Islam. Ad-dinu al-islamiyyu, agama Islam, kama sabaqa an awdahna, sebagaimana yang telah berlalu kami jelaskan, ya. Masdar muawwal yaitu jumlah an awdahna, yaitu fi mahalli raf'in, fa'il dari sabaqa. Itu aqidatun wa syari'atun. Jadi agama Islam sebagaimana yang telah berlalu kami jelaskan, kata beliau, adalah akidah dan syariat. Wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi, dan sungguh kami telah mengisyaratkan kepada beberapa dari syariat-syariat Islam yang beliau sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Wa dzakarna arkanahu allati tu'tabaru asasan li syara'ihi, dan kami telah menyebutkan rukun-rukun Islam yang mana rukun-rukun tersebut itu dianggap sebagai pondasi syariat Islam. Ya. Ammal aqidatu al-islamiyyatu, adapun akidah Islamiyah, akidah Islam, fa ususuha, maka pondasi-pondasi atau asas-asasnya adalah al-imanu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, wal qadari, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad dalla ala hadhil ususi, dan sungguh telah menunjukkan, ya, akan pondasi atau asas-asas ini, yaitu rukun iman ini, adalah kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi kitabillahi ta'ala, maka di dalam kitabullah, itu dalil yang menunjukkan tentang rukun iman, yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebajikan itu kalian, ya, memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, dan juga kepada para nabi. Surat Al-Baqarah 177. Wa yaqulu fil qadari, dan Allah Ta'ala berfirman tentang takdir dalam surat Al-Qamar ayat 49 ayat 50. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Ya, di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan maknanya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu bimiqdarin qaddarnahu wa qadainahu. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya, ya, sesuai dengan ukuran yang telah kami takdirkan, ya, dan sesuai dengan ukuran yang telah kami tetapkan. Wasabaqa ilmuna bihi, dan ilmu kami telah mendahuluinya, wa kitabatuna lahu fil lauhil mahfuz, dan juga catatan kami, ya,
kami telah mencatatnya itu di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian kelanjutan ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma amruna illa wahidat, ya, wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar. Dan tidaklah perintah kami itu melainkan satu ucapan saja, seperti kejapan mata, ya, kejapan mata. Juga di dalam At-Tafsir Muyassar disebutkan maknanya wa ma amruna lisyai', dan tidaklah, ya, perintah kami kepada sesuatu idza aradnahu, ya, apabila kami menghendakinya, illa an naqul qaulatan wahidatan, kecuali kami mengatakan satu ucapan, wahia, yaitu kun, yaitu ucapan kun, kalimat kun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya kemudian mengucapkan satu ucapan, yaitu kalimat kun, fayakunu, maka sesuatu itu terjadi. Kalamhil basari, seperti kejapan mata, la yata'akharu tarfata ainin, tidaklah sesuatu itu terlambat terjadi walaupun sekejap mata. Ketika Allah mengatakan kun, langsung jadi. Tidak kemudian terlambat walaupun hanya sekejap mata pun. Ya. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mujiban li Jibril, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu menjawab malaikat Jibril. Mujiban itu hal, ya, sahibul halnya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika sa'alahu anil iman, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan secara ringkas masing-masing dari rukun iman yang dia merupakan pondasi dari agama Islam. Kata beliau rahimahullah, al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Fa ammal imanu billahi, adapun beriman kepada Allah, fa yatadammanu arba'ata umurin, maka dia mengandung 4 perkara. Perhatikan, terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara yang harus betul-betul kita pahami, harus betul-betul kita yakini, agar kemudian keimanan kita kepada Allah menjadi keimanan yang benar, ya, keimanan yang sempurna. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama, yaitu al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman dengan wujudnya Allah Ta'ala, beriman dengan adanya Allah Ta'ala. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala, dan sungguh telah menunjukkan, ya, akan wujudnya Allah Ta'ala adalah al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu, yaitu fitrah, akal, syariat, dan juga al-his, yaitu panca indera. Ya, jadi bukan hanya ditunjukkan oleh dalil dari syariat, dalil syara' dari Al-Quran dan hadis, tetapi secara fitrah manusia juga telah diberikan fitrah akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Secara akal juga demikian. Akal pun akan mengarahkan manusia kepada adanya Khalik, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yang pertama, amma dalalatul fitrati ala wujudihi subhanahu, adapun penunjukan fitrah akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, fa inna kulla makhluqin qad futira 'alal imani bi khaliqihi,
maka sesungguhnya semua atau setiap makhluk sungguh telah diberikan fitrah di atas keimanan kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Min ghairi sabqi tafkirin, tanpa kemudian didahului oleh proses berpikir, ya, tanpa harus kemudian dia berpikir dulu. Au ta'limin, atau kemudian tanpa kemudian didahului oleh apa? Pengajaran, ya. Tidak harus melalui proses yang demikian. Karena memang fitrah manusia telah ditetapkan untuk meyakini adanya pencipta. Wala yansarifu an muqtada hadhil fitrati, dan tidaklah menyimpang, ya, dari tuntutan fitrah ini, yang mana fitrah itu menuntut untuk dia beriman kepada Khaliknya. Nah, tidaklah menyimpang dari tuntutan fitrah ini illa, kecuali man tara'a ala qalbihi, orang yang muncul di hatinya, ma yasrifuhu anha, sesuatu yang memalingkan dia, ya, dari fitrah tersebut. Ya. Jadi secara fitrah manusia itu telah ditetapkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Khaliknya. Itu yang sudah menjadi fitrah atau sesuatu yang telah ditetapkan pada manusia, ya, di dalam hati manusia. Nah, kemudian kenapa kemudian hati itu berpaling, ya, dari fitrah? Karena adanya faktor yang kemudian memalingkannya, faktor yang menjadi sebab berpalingnya fitrah tersebut, ya. Dalilnya adalah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrati." Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrati. Ya, tidak ada satupun yang dilahirkan, tidak ada satupun anak yang dilahirkan melainkan wa yuladu 'alal fitrati, dia dilahirkan di atas fitrah. Illa wa yuladu 'alal fitrati. Baik, ini ada faedah, ya, sedikit terkait kata illa dan waw setelahnya, ya. Ketika kita dapati illa kemudian setelahnya waw di situ adalah waw zaidah, sehingga jangan bingung, ya, bukan maknanya dan di situ, ya, illa wa yuladu, kecuali dan, tidak, illa wa yuladu, kecuali dilahirkan. Waw di situ adalah waw zaidah, yang mana fungsinya litazyinil lafaz, ya, untuk menghias lafaz tersebut atau memperbagus lafaz tersebut, ya. Dia waw zaidah, waw tambahan, yang fungsinya untuk litazyini al-lafaz. Baik. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrati. Tidaklah ada satupun yang dilahirkan, anak yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Rawahu al-Bukhari. Kemudian wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala, adapun penunjukan akal akan adanya Allah Ta'ala, fali anna hadhil makhluqati, maka karena sesungguhnya makhluk-makhluk ini, sabiqaha wa lahiqaha, baik yang terdahulu maupun yang setelahnya, la budda laha min khaliqin awjadaha, pasti makhluk-makhluk ini memiliki pencipta yang menjadikannya ada, ya, yang mengadakan makhluk-makhluk ini, maka pasti demikian, ya. Sebab la yumkin an tujida nafsaha binafsiha, tidak mungkin makhluk-makhluk itu tadi menjadikan dirinya itu dengan dirinya sendiri, artinya dia menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Wala yumkinu an tujada sudfatan, dan tidak mungkin juga makhluk-makhluk ini ada secara tiba-tiba, tahu-tahu ada, tidak kemudian diciptakan.
La yumkinu an tujida nafsaha binafsiha. Tidak mungkin makhluk-makhluk itu ya mengadakan dirinya sendiri. Dia menciptakan dirinya sendiri. Li'anna syai' la yakhluqu nafsahu. Karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi ma'dumun. Karena sesuatu itu sebelum adanya dia, ya sebelum dia itu ada, dia itu ma'dum, tidak ada. Ya kan? Sesuatu itu sebelum dia ada, dia adalah tidak ada. Ya. Fa kaifa yakunu khaliqan? Maka kalau dia tidak ada tadi, sesuatu itu, maka bagaimana kemudian dia itu bisa menjadi khaliq, bisa mencipta? Sebelumnya tidak ada. Maka ini sesuatu yang sangat jelas di dalam akal. Wala yumkinu an tujada sudfatan. Dan juga makhluk-makhluk ini tidak mungkin untuk kemudian ada secara tiba-tiba. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin. Karena sesungguhnya setiap yang terjadi maka pasti memiliki atau kemudian ada yang menjadikannya. Ya. Wa lianna wujudaha ala hadzal nizamil badhi'i. Dan juga karena sesungguhnya adanya makhluk-makhluk ini tadi, ya, itu ala hadzal nizamil badi'i, itu berada di atas keteraturan yang indah ini, ya kan? Matahari, bulan, bintang, awan, langit, bumi, ya kan? Dan berbagai macam makhluk yang ada, yang mereka itu berada di atas keteraturan yang indah, ya, berjalan sesuai dengan orbitnya, terbit di pagi hari, terbenam di sore hari matahari, ya. Wattanasuqi al-muta'alifi. Dan juga adanya makhluk-makhluk ini, ya, di atas suatu rangkaian yang menyatu, teratur, ya, terangkai menyatu. Wal irtibatil multahimi bainal asbabi wa musabbabatiha. Dan juga, ya, hubungan yang kuat antara sebab dan akibatnya. Wa bainal kainati ba'dihha ma'a ba'din. Dan juga antara makhluk-makhluk, ya, kainat, ya, makhluk, yaitu sesuatu yang ada ini di alam semesta, itu sebagiannya bersama sebagian yang lain punya keterkaitan atau hubungan yang sangat kuat. Ya, ini semua yamna'u man anbatan, itu mencegah dengan pencegahan yang total. Artinya betul-betul tidak bisa, ya, kemudian diterima ayyakuna wujuduha sudfatan, adanya makhluk-makhluk ini secara tiba-tiba, ya. Makanya beliau di sini mengajak untuk berpikir, ya, dengan akal, bahwasanya alam semesta yang begitu teratur, ya, terangkai indah, memiliki hubungan sebab akibat, ya, ya, antara satu makhluk dengan yang lain memiliki hubungan keterikatan yang kuat. Matahari terbit dari arah timur, terbenam di arah barat, terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, di malam hari muncul bulan, ya, kemudian awan berjalan, yang kemudian Allah menurunkan hujan di suatu tempat, kemudian awan itu berjalan berpindah, kemudian Allah turunkan hujan melaluinya di suatu tempat yang lain, ya, tumbuhnya tanaman-tanaman, ya. Nah, ini semua, ya, secara akal akan menghalangi untuk kemudian berpikir adanya alam semesta ini itu tiba-tiba, ya. Secara akal ini tidak bisa diterima. Maka akal pun akan kemudian mengarahkan tidak mungkin ini tiba-tiba, ini pasti ada yang mengatur, ini pasti ada yang menciptakannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, idzil mawjudu sudbatan laisa ala nizamin fi asli wujudihi.
Ya, karena sesuatu yang ada secara tiba-tiba, tidak dicipta, tidak kemudian diatur, itu laisa ala nizamin fi asli wujudihi, itu tidaklah berada di atas keteraturan pada asal wujudnya. Nah, ini maklum bagi kita semua. Sesuatu yang ada dengan tiba-tiba, ya, artinya tidak diatur, ya, tidak kemudian sengaja untuk diciptakan, untuk diadakan, maka kemudian bentuknya pasti tidak akan teratur. Bentuknya pasti tidak akan teratur. Fa kaifa yakunu muntaziman? Maka bagaimana kemudian dia ini bisa muntaziman? Ya, bisa teratur hala baqaihi, dalam keadaan apa? Dia tetap ada, wa tatawurihi, dan dia pun berkembang, ya kan? Kemudian kata beliau, wa idza lam yumkin an tujida hadhil makhluqatu nafsaha bi nafsiha, dan apabila tidak mungkin makhluk-makhluk ini mengadakan dirinya dengan dirinya sendiri, dia menciptakan dirinya sendiri, wala an tujada sudfatan, dan tidak mungkin juga untuk makhluk-makhluk ini ada secara tiba-tiba, ta'ayyana ayyakuna laha mujidun, maka jelaslah bahwasanya makhluk-makhluk ini memiliki mujid, pencipta yang mewujudkannya, yang mengadakannya, wa huwa Allahu Rabbul Alamin, dia adalah Allah Rabb semesta alam. Kemudian kata beliau, wa qad dzakarallahu ta'ala hadzal dalila al-aqliyah wal burhana al-qat'iyyah fi surati At-Turi, dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan dalil secara akal ini, ya, dalil akli ini, dan juga burhan, ya, bukti yang pasti tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala fi surati At-Tur, dalam surat At-Tur, haitsu qala, di mana Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, atau mereka itu yang menciptakan. Maksudnya adalah yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin, bahwasanya mereka itu tidaklah diciptakan tanpa adanya pencipta. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, tidak juga mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala, maka jelaslah pencipta mereka itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan di sini, ayyakuna khaliquhum huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ketika kita baca lafzul jalalah dengan dhamma di rafa, itu kita jadikan khobar dari huwa. Huwa itu adalah mubtada, ya. Lafzul jalalah khabar. Nah, jumlah huwa Allahu tabaraka wa ta'ala fi mahallin nasbin khobar yakun. Bisa juga kita baca ayyakuna khaliquhum huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lafzul jalalah kita jadikan khobar yakunu, isimnya khaliqu, ya, Allah khobar yakun. Adapun huwa itu adalah domir fasal, ya, domir fasal. Baik. Walihada lamma, karena inilah ketika Jubair bin Mut'aimin radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Turi, membaca surat At-Tur, fabalagha hadhil ayati, kemudian sampai kepada ayat ini dalam surat At-Tur tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, ya, tanpa adanya pencipta, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya mereka sendiri, am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bal la yuqinun, bahkan mereka itu tidak yakin, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, ataukah mereka itu memiliki perbendaharaan Rabbmu, atau mereka itu yang menguasai, ya. Wa kana Jubairun yauma idzin musyrikan, dan dahulu Jubair ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Qala, dia mengatakan ketika mendengar ayat itu, kada qalbi ayyathira, hampir saja hatiku ini terbang, ya, melayang. Wa dzalika awwala ma waqara al-iman fi qalbi, dan itu adalah awal kali iman itu, ya, menancap atau masuk ke dalam hatiku. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.